Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan. Sobat yang berbahagia, Shalom. Apa kabar? Secara khusus dalam kehidupan jemaat GPIB Betania, apa kabar semua? Saya percaya semua dalam keadaan baik, sehat, walaupun ada dalam kondisi kurang sehat, tetapi kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tidak terasa kita sudah menjalani keberadaan kita saat ini dalam situasi kondisi corona. 2 bulan sudah kita ada dalam situasi dan kondisi seperti ini. Tapi tetap Tuhan mengasihi dan Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Kali ini bersama saya Pendeta Dani Titalei, kita jumpa lagi dalam acara Covid 5. Kami haus akan firman Tuhan 5 menit saja. Kali ini dalam edisi khusus dalam hari keluarga, ataupun bukan hari keluarga, tapi dalam ibadah keluarga. Saya mempersembahkan ini bagi kita semua secara khusus dalam kehidupan jemaat GPIB Betania. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih, kami bersyukur kami ada lagi di hari baru, hari yang punya Tuhan. Kami boleh berkarya, segala aktivitas tugas tanggung jawab kami di hari ini. Bahkan kami diberikan kesempatan waktu oleh Tuhan untuk kami ada dalam perenungan firman Tuhan di dalam ibadah keluarga saat ini. Untuk itu Bapa, seluruh kehidupan jemaat yang mereka stay di rumah-rumah mereka ataupun di mana saja mereka berada, kami percaya lewat kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan kuatkan, mampukan kami untuk tetap kami bisa berkarya bagi Tuhan. Dan diberkatilah seluruh kehidupan jemaat yang menikmati berkat Tuhan lewat firman Tuhan saat ini. Bahkan hamba yang memberitakan, biarlah Roh Kudus memampukan hamba. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman Tuhan saat ini terambil dari pertama Korintus, 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang ke-13. 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang ke-13. Beginilah firman Tuhan. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Sobat yang berbahagia, lewat kebenaran firman Tuhan ini, saya ingin berbagi cuman tentang 3 hal lewat kebenaran firman Tuhan. Iman, pengharapan, kasih. Saya akan mulai yang pertama tentang iman. Iman, kata yang paling banyak terdapat di dalam Alkitab. Kurang lebih 500 lebih kata iman itu terdapat dalam Alkitab. Dan kata iman ini tidak habis-habisnya kita berbicara, kita kupas, kita ngomong. Kalau Ibrani pasal 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu berarti tanpa iman pengharapan jadi sia-sia. Karena iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Saya garis bawahi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi iman itu harus dinamis, iman itu harus berubah, iman itu harus bertumbuh, iman itu harus berkembang. Iman tidak bisa statis. Contoh seperti kehidupan kita. Mulai dari bayi, anak-anak, remaja, pemuda, dewasa. Itu adalah sebuah proses pertumbuhan dan perkembangan. Iman saudara-saudara dan saya juga harus bertumbuh demikian. Terkadang kita dengar kata-kata ketika anak-anak masih anak-anak, usia anak-anak, tetapi pikirannya bijak, pikirannya dewasa. Sebaliknya, ada yang orang-orang yang sudah mencapai usia indah tetapi pikirannya terkadang masih anak-anak, atau masih usia yang dewasa, pikirannya terkadang masih anak-anak. Saya mengambil contoh dalam Matius pasal 13 ayat 31 dan 32 berkata, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Artinya,
Ketika kehadiran kita di mana saja kita berada, kita harus bisa memberikan sebuah dampak. Kita harus bisa memberikan sebuah pengaruh yang terbaik. Kita harus bisa menggarami. Kita harus bisa menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi terang dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Saya mengambil contoh. Ini kertas yang masih kosong, masih polos. Saya cuma memberikan satu titik. Dari satu titik ini kita bisa berekspresi, menggambarkan apa saja. Saya mengambil contoh, saya menulis 6 dari satu titik. Saudara-saudara bisa cuman satu titik itu, berekspresilah dengan satu titik. Mengekspresikan, bisa menggambarkan apa saja. Mengambil contoh satu titik. Jadilah orang ataupun kepala manusia. Demikianlah biji sesawi. Dari satu biji itu dia akan bertumbuh menjadi sesuatu yang berguna, membawa dampak. Dan inilah iman kita. Dari yang sekecil ini, dari yang satu titik ini, akan membawa dampak dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Inilah yang Tuhan inginkan dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Iman yang kecil itu Tuhan katakan harus bisa bertumbuh, dan waktu ditanam pertumbuhannya menjadi besar, menjadi sayuran yang lebih besar, dan menjadi satu pohon yang besar, sehingga burung-burung dapat mampir untuk bisa menjadi sarang bagi mereka di pohon itu. Dan artinya pohon itu bisa menjadi berkat di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Di Israel pohon ini masih ada, tingginya kurang lebih 3-4 meter, dan pohonnya sangat besar. Artinya iman kita harus kuat, iman kita harus bertumbuh, iman kita harus bisa menjadi berkat bagi orang lain, saling menopang, saling menguatkan bagi banyak orang. Karena itu pesan yang pertama. Situasi kondisi corona yang saat ini terjadi dalam kehidupan bangsa dan negara kita, bahkan hampir seluruh dunia, sudah hampir 2 bulan perjalanan kehidupan kita. Belajar di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah, bermain di rumah, berolahraga di rumah, dan masih banyak lagi. Tetapi apa? Bukan berarti iman kita begitu saja, iman kita diam begitu saja. Tapi marilah dengan iman yang bertumbuh, segala hal yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam sebuah protokol pemerintah, patutlah kita mendukung, kita menopang. Karena apa? Firman pun berkata, pemerintah merupakan wakil Allah di tengah-tengah dunia ini. Karena itu iman kita sebelum saat corona, bahkan sesudah corona yang terjadi saat ini, kita harus lebih banyak bertumbuh, lebih kuat, makin percaya, makin tangguh kepada Tuhan Yesus. Karena itu, jemaat yang diberkati Tuhan, tantangan ke depan dalam situasi kondisi saat ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kita di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Apakah kita tetap pasrah dengan keadaan yang terjadi saat ini? Tantangan ke depan kita dituntut makin kita tumbuh dalam iman. Justru ketika kita ada saat ini, pergumulan kita akan nanti makin besar. Entah kapan COVID ini akan berakhir. Ada lagu yang bilang, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan dan sebagainya. Iman kita akan bertumbuh melalui kehidupan kita yang sering memanggil dan menyebut nama Tuhan. Luangkan waktu untuk bisa merenungkan firman Tuhan. Pergumulan yang kita hadapi semakin hari semakin besar, dan waktu Tuhan akan tetap ada dalam setiap kehidupan kita. Waktu Tuhan untuk meresponi setiap permasalahan-permasalahan yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tanpa disadari, iman kita sedang ditumbuhkan oleh Tuhan. Ibarat kalau kita menaiki tangga secara vertikal maupun horizontal. Semakin tinggi tangga tersebut kita menaiki, tidak mungkin kita menaiki terus. Kalaupun 100 anak tangga, kita berhenti pada anak tangga yang ke-30 atau yang ke-40. Supaya kita apa? Kita rest, kita istirahat sejenak. Demikianlah perjalanan setiap kehidupan kita. Karena itu kalaupun ada masalah dan pergumulan yang sangat berat, jangan lari dari masalah. Tetapi respon masalah tersebut dengan baik. Karena melalui masalah-masalah
yang kita hadapi saat ini, Tuhan izinkan, Tuhan sedang membentuk iman kita untuk bertumbuh dan siap menjadi berkat bagi orang lain. Saya percaya, bertumbuhlah di dalam Tuhan, walaupun pergumulan kita banyak. Hal yang kedua, persekutuan yang diberkati Tuhan, pengharapan. Semua kita tentu punya harapan. Semua kita menginginkan harapan kita tercapai. Semua kita punya harapan yang tidak putus-putusnya. Menjadi pertanyaan dalam setiap kehidupan pergumulan kita saat ini. Dalam situasi kondisi seperti ini, masihkah kita berpengharapan kepada Tuhan? Banyak yang di PHK, banyak yang sudah tidak bisa makan, banyak yang sudah tidak bisa mendapat uang ataupun penghasilan. Bahkan ada pun yang menderita dengan segala sakit penyakit dan sebagainya. Masih adakah seberkas harapan dalam setiap perjalanan kehidupan kita? Kalaupun secara manusia pasti kita stres, kita frustasi, putus asa, bimbang, ragu, khawatir dan sebagainya, itu tetap ada dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Menjadi pertanyaan, masih adakah seberkas harapan yang kita miliki? Situasi kondisi yang terjadi saat ini, pemerintah tidak duduk tinggal diam, tetapi segala cara dan usaha akan dilakukan oleh pemerintah. Bahkan semua yayasan-yayasan yang bergerak di dalam bidang sosial, bahkan siapapun mereka yang mempunyai berkat berkelebihan, mereka tetap turun tangan untuk bisa membantu situasi kondisi seperti ini. Itu berarti ada sebuah pertanyaan, harapan itu masih adakah dalam setiap perjalanan kehidupan kita? Saya mengambil contoh, ada seorang yang bernama Max Cleland. Dia adalah seorang tentara yang ketika pada saat itu dia diutus oleh tentara Amerika untuk pergi berperang melawan musuhnya di daerah Vietnam. Apa yang terjadi? Pada saat dia ada di medan perang, yang terjadi adalah kaki tangan putus. Kaki kanannya dan tangan kanannya putus. Karena apa? Dia kena bom, dia kena granat. Pada saat itu secara manusia tentu dia punya harapan sudah tidak ada lagi. Tapi firman Tuhan yang dia baca lewat Roh Kudus yang memampukan Max pada saat itu, dia mengambil firman Tuhan dalam Roma pasal 5 ayat 5 yang berkata, "Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita." Lewat firman ini, Max Cleland, dia mulai bangkit. Sebuah pengharapan yang sebenarnya sudah tidak ada harapan lagi. Dia stres, dia frustasi. Tapi lewat kebenaran firman Tuhan, lewat Roma pasal 5 ayat 5, yang membangkitkan dia untuk tetap bisa bersemangat, untuk tetap bisa menghadapi segala situasi kondisi yang pada saat itu terjadi di dalam kehidupannya. Dia pun menjadi semangat untuk berkarya bagi Tuhan. Dan dia dipilih menjadi salah seorang menteri pada saat itu. Karena itu, saudara yang diberkati Tuhan, saya tahu dalam situasi dan kondisi saat ini, saudara dan saya punya pergumulan. Mungkin kita dalam kondisi yang saat ini termasuk dalam kategori yang tadi saya sebut. Kita sudah tidak punya uang, kita sudah tidak punya penghasilan, pekerjaan kita sudah tidak menghasilkan, bahkan mungkin kita dalam situasi dan kondisi kita di PHK. Bagaimana kita bisa kasih makan keluarga? Atau mungkin sakit penyakit yang sampai saat ini belum sembuh. Atau mungkin faktor ekonomi yang saat ini sudah naik turun dan sebagainya. Tapi biarlah Roma pasal 5 ayat 5 yang menjadi kekuatan bagi kita juga. Pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya di tahun ini mungkin kita punya 1001 sebuah harapan. Tapi karena situasi kondisi yang tidak pernah kita duga, corona yang akan melanda dalam kehidupan bangsa negara kita, dari Sabang sampai Merauke, daerah pedalaman perkampungan sekalipun jauh, ataupun di perkotaan, semua ada dalam situasi kondisi seperti ini. Masih adakah seberkas harapan dalam setiap perjalanan kehidupan kita? Ingat, ketika kita ada bersama-sama dengan Tuhan, pengharapan tidak akan pernah mengecewakan. Cara Tuhan yang terindah, cara Tuhan yang terbaik, dan waktu Tuhan yang terbaik dalam setiap perjalanan kehidupan kita.
Tuhan punya waktu dan Tuhan punya mau, bukan kita. Karena itu, tetap berpengharapan teguh kepada Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, hal yang ketiga, hal yang terakhir, kasih. Kalau dalam firman kita mengenal ada 4 kasih dalam perjalanan kehidupan kita. Baik itu kasih filio, kasih eros, kasih storge, bahkan juga kasih agape. Dan kasih yang dimiliki oleh Tuhan Yesus adalah kasih agape, kasih yang tak berkesudahan, kasih tanpa pamrih, kasih yang tiada batasnya, kasih yang terus diajarkan secara Yesus sempurna. Dan kasih ini pun harus ada dalam perjalanan kehidupan saya dan persekutuan. Masih bisakah kita mempunyai kasih? Jangan kita memakai istilah NATO, no action talk only. Hanya berbicara mengenai kasih, tetapi untuk melakukan kasih, susahnya luar biasa. Gereja dipanggil keluar, karena itu gereja dipanggil keluar. Jadikanlah kehidupan kita yang ketika kita bisa menjadi apa yang kita inginkan, artinya kita bisa berbuat kasih seperti Yesus. Melakukan segala sesuatu, kita berani action, kita berani melakukan. Walaupun orang yang melakukan kasih bukan karena dia orang hebat, dia orang kaya, dia orang berada, dia orang punya dan sebagainya. Kita bisa memberikan bahu kita sebagai sandaran untuk mendengarkan keluh kesah dia, pergumulan dia, masalah dia. Itu pun kita sudah melakukan kasih. Lakukanlah kasih dengan hal yang kecil. Ketika kita mampu di tengah-tengah kehidupan keluarga. Situasi kondisi yang terjadi saat ini, ya kalau menurut saya sedikit ataupun ada baiknya juga. Karena apa? Waktu yang kita berikan selama ini lebih banyak waktu di luar rumah. Kita berjumpa dengan saudara-saudara kita, orang-orang kita dalam pekerjaan kita. Sementara waktu untuk Tuhan bersama keluarga sangat susah. Karena itu, kita pun belajar kasih dalam situasi kondisi saat ini. Lebih banyak di tengah-tengah kehidupan keluarga. Kasih yang kita lakukan bagaimana antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, antara kehidupan keluarga, bahkan kasih yang kita berikan antara mertua, menantu dan sebagainya. Lakukanlah itu dari yang paling kecil dalam lingkup keluarga. Kita bisa saling menopang, saling mendukung, saling memberikan perhatian. Biarlah waktu yang banyak ini berada di rumah, kita bisa memberikan, saling mengasihi antara kehidupan keluarga. Saya mengambil contoh lewat firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 4. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Ia berkata, "Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih." Sangat gampang. Karena apa? Ketika kita lebih banyak mengasihi, melakukan kasih, berbuat kasih, itu kita percaya kasih itu berasal daripada Allah. Tetapi kalau kita tidak pernah melakukan kasih, berarti kita tidak mengenal Allah. Dalam situasi kondisi saat ini, menjadi perenungan dalam kehidupan kita bersama, iman, pengharapan, dan kasih bagaikan segala pertumbuhan kehidupan anak-anak kita. Ketika mulai dari masa kanak-kanak sampai pun dia bertumbuh menjadi dewasa, proses pertumbuhan dan perkembangan iman dalam sebuah harapan, bahkan sebuah kasih dia akan melakukan. Kalaupun dari kecil kita cuma belajar teori, bahkan dalam proses kedepannya kita pun bisa terjun langsung dalam setiap kehidupan kita. Ingat, mengasihi dalam setiap perjalanan kehidupan itu penting. Lewat firman Tuhan, hal yang paling terbesar adalah kasih. Marilah kita tetap saling menopang, saling mendoakan, saling mendukung, saling memberikan semangat. Lebih khusus dalam setiap perjalanan kehidupan rumah tangga keluarga. Bahkan ketika keluarga kita sudah bisa melakukan itu, dimanapun kita berada, kita bisa saling berbagi dan saling mengasihi. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan perjalanan kehidupan kita untuk tetap ada dalam situasi kondisi yang saat ini terjadi. Pergumulan saudara, pergumulan saya. Masalah saudara, masalah saya. Tapi tetap iman, pengharapan, dan kasih menjadi dasar di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati seluruh kehidupan jemaat GPIB Betania. Tuhan memberkati seluruh kehidupan para pelayan, ketua majelis jemaat, pendeta jemaat,
seluruh presbiter, semua jemaat GPIB Betania, bahkan seluruh kita yang bisa menyaksikan renungan singkat ini. Tuhan memberkati kita. Salam Immanuel. Halo saudara-saudaraku, jangan lupa ya subscribe dan tekan lonceng notifikasinya. Oke, free kok, gratis. Ya, sekali lagi, like-nya, saya mohon like-nya. Tanda jempol tinggal ditekan. Dan jangan lupa subscribe-nya dan lonceng notifikasinya untuk bisa menikmati renungan-renungan saya selanjutnya. Terima kasih, God bless.